Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulida Nur Faizah, mahasiswi semester 2 Universitas Al-Qalam, program studi PAI non-reguler. Di sini saya akan bercerita tentang Ki Hajar Dewantara, yang mana tugas ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Sejarah Pendidikan Islam dengan dosen Ibu Amatul Jadidah. Yang pertama, dengan judul Babak Pendidikan Indonesia yang Berjiwa Pahlawan. Di sini yang pertama saya akan bercerita tentang biografi singkat Ki Hajar Dewantara. Nama lahir beliau adalah Raden Maswardi Suryaningrat. Beliau lahir pada tanggal 2 Mei 1889 di Yogyakarta, Kadipaten Paku Alaman. Dan gelar Ki Hajar Dewantara diberikan kepada beliau pada tahun 1922. Pekerjaan beliau ada banyak, di antaranya adalah jurnalis, aktivis pergerakan, pendiri Taman Siswa, Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan Republik Indonesia pada tahun 1945 sampai dengan 1951. Yang kedua, saya akan sedikit bercerita tentang motivasi beliau menjadi tokoh pendidikan. Beliau didorong oleh semangat nasionalisme dan kepeduliannya terhadap rakyat Indonesia, khususnya dalam hal pendidikan. Pada masa penjajahan Belanda, pendidikan hanya diakses oleh kalangan elit, dan pribumi hanya mendapatkan pendidikan yang terbatas. Hal ini yang mendorong Ki Hajar Dewantara untuk mendirikan Taman Siswa, sekolah yang berfokus pada pendidikan karakter dan kemerdekaan berpikir bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang ketiga, saya akan bercerita tentang perjuangan belajar Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara dikenal sebagai sosok yang haus ilmu dan pantang menyerah. Beliau belajar secara otodidak dan aktif dalam berbagai organisasi pergerakan untuk memperluas pengetahuannya. Salah satu perjuangan belajarnya yang terkenal adalah ketika ia diasingkan ke Belanda karena tulisannya yang kritis terhadap pemerintah kolonial. Di pengasingan, beliau tetap aktif belajar dan bahkan mengikuti kursus di Universitas Leiden. Kemudian yang keempat, yaitu tentang kemanfaatan bagi umat. Ki Hajar Dewantara memberikan banyak sekali manfaat bagi umat, khususnya dalam bidang pendidikan. Yang pertama adalah beliau mendirikan Taman Siswa. Taman Siswa menjadi model pendidikan alternatif yang berfokus pada pengembangan karakter dan kemerdekaan berpikir bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang kedua, beliau mendirikan Perguruan Tinggi Taman Siswa. Perguruan Tinggi Taman Siswa menjadi salah satu perguruan tinggi ternama di Indonesia yang menghasilkan banyak alumni berprestasi. Kemudian, yang selanjutnya yaitu beliau merumuskan filosofi pendidikan. Ki Hajar Dewantara merumuskan filosofi pendidikan yang dikenal dengan trilogi pendidikan, yaitu kemerdekaan, kemandirian, dan kebersamaan. Apa itu maksudnya? Untuk kemerdekaan ialah maksudnya pendidikan harus membebaskan manusia dari kebodohan dan penindasan. Kemandirian yaitu yang bermakna pendidikan harus menjadikan manusia menjadi pribadi yang mandiri dan tidak bergantung pada orang lain. Dan kebersamaan ialah pendidikan harus menumbuhkan rasa persatuan dan kesatuan bangsa. Yang kelima yaitu karya-karya Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara menghasilkan banyak karya tulis. Di antaranya, yang pertama ialah surat-surat dari Hindia, seperti kumpulan artikel yang berisi kritik terhadap pemerintah kolonial Belanda. Yang kedua yaitu Pendidikan Nasional, buku yang berisi pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan. Kemudian, Ki Hajar Dewantara hidup dan karyanya biografi Ki Hajar Dewantara yang ditulis oleh Sudarsono. Yang terakhir adalah tentang husnul khotimahnya Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara wafat pada tanggal 26 April 1959 di Yogyakarta. Beliau wafat dengan tenang dan dikelilingi oleh keluarga dan sahabatnya. Ki Hajar Dewantara dikenal sebagai sosok yang berjasa besar bagi pendidikan di Indonesia. Dedikasi dan semangatnya dalam memperjuangkan pendidikan bagi seluruh rakyat Indonesia patut kita teladani. Ki Hajar Dewantara merupakan sosok yang patut dihormati dan diteladani. Beliau adalah pahlawan pendidikan yang telah memberikan banyak kontribusi bagi kemajuan bangsa Indonesia. Semangatnya dalam memperjuangkan pendidikan
harus terus kita jaga dan lestarikan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata atau salah pengucapan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.